semangat belajar di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, tema 1, pembelajaran 4 dan 5. Disimak sampai selesai ya anak-anak, tetap semangat. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membacakan puisi. Setelah membacakan puisi, Benny bertanya ke kakaknya. "Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi ya?" Kakaknya menjawab, "Ya, silakan Benny. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas beberapa baris. Kalau bukan puisi, bila bentuknya paragraf, banyak barisnya tidak ditentukan. Kemudian pilihan kata dalam puisi itu berupa kiasan, padat, dan indah." Untuk memahami isi puisi, anak-anak perlu membacanya dengan cermat. Juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Perhatikan contoh puisi berikut. Di sini ada puisi berjudul Mas Koki, karya Syufirda. Diperhatikan ya anak-anak puisinya, anak-anak bisa membacanya. Nah, puisi tersebut bertemakan alam. Isi dari puisi tersebut menceritakan tentang ikan peliharaan. Isi puisi juga berisi ungkapan perasaan bangga dengan seseorang. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Benny gotong royong. Gulma banyak tumbuh di tanaman bunga. Di tanaman rumah Benny. Apa ya gulma itu? Gulma adalah tumbuhan pengganggu. Biasanya menyebabkan tanaman tersebut bisa layu atau mati anak-anak. Benny memupuk tanaman. Benny bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Benny dan kakaknya menyanyikan lagu "Lihat Kebunku". Tahukah anak-anak lagu "Lihat Kebunku"? Nyanyikan lagu tersebut bersama. Bisa bersama adik, kakak, mama, atau ayah. Perhatikan tekanan, kuat, dan lemahnya. Setelah kita bernyanyi bersama, sekarang saatnya kita menentukan kuat lemah tekanan pada lagu "Lihat Kebunku". Tentukan juga panjang pendek bunyi lagunya. Nah, anak-anak bisa lihat di tabel tersebut ya, itu hasil penentuan dari Ustadzah. Pada saat anak-anak menyanyi juga bisa menuliskan simbol panjang pendek bunyi serta tekanan kuat dan lemah pada lirik lagu tersebut. Bisa menggunakan simbol garis-garis 3 ya anak-anak untuk bunyi panjang. Untuk bintang pada tekanan kuat dan untuk simbol lingkaran bisa digunakan pada tekanan lemah. Setelah bergotong royong merawat tanaman, Benny beristirahat. Setelah beristirahat, Benny membantu ayahnya. Ayahnya yang sedang memperbaiki motor. Sebelum membantu, Benny bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah nama benda ini?" Ayahnya menjawab, "Benda ini disebut jangka sorong, Benny." Benny lanjut bertanya, "Apa kegunaan benda ini ya?" Ayahnya menjawab, "Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil, Benny."
Memasuki pembelajaran 5, menentukan makna kata pada puisi. Pada sore hari, Benny mempunyai tugas. Tugas Benny membersihkan sangkar burung. Kemudian, Benny mengambil sangkar burung. Benny membersihkan sambil bernyanyi. Benny menyanyikan lagu Burung Kutilang. Di sini ada puisi berjudul Burung Kutilang. Anak-anak bisa membacanya dengan cermat. Setelah anak-anak membaca puisi tersebut, anak-anak, adakah kata yang anak-anak tidak tahu maksudnya? Jadi anak-anak, setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Anak-anak dapat mengetahui makna kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau bisa ditanyakan ke ustadzah atau ditanyakan ke orang tua masing-masing. Nah, berikut ustadzah beri contoh. Di puisi tadi ada kata cemara, jemu, bersiul, berseru. Nah, cemara itu memiliki makna kata pohon berbatang tinggi, lurus menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil. Jemu makna katanya bosan. Bersiul memiliki makna kata menirukan bunyi suling dengan mulut. Yang terakhir, berseru memiliki makna kata menarik perhatian dengan suara nyaring. Benny telah selesai membersihkan sangkar burung. Benny menggantungkan sangkar burung di tempat semula. Kemudian Benny bermain di taman. Mainan di taman banyak macamnya. Ada mainan bergelantungan, ada mainan prosotan, ada mainan ayunan. Akan tetapi saat ini Benny memilih mainan untuk bergelantungan. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama, tangan Benny bergantung, kaki lurus ke bawah. Gambar yang kedua, tangan Benny bergantung, paha diangkat ke depan. Gambar yang ketiga, tangan Benny bergantung, kaki ditekuk ke belakang. Gambar yang keempat, tangan Benny bergantung, kaki memanjang ke depan. Yang kelima, tangan Benny bergantung, kaki memanjang ke belakang. Yang terakhir, tangan Benny bergantung, paha diangkat ke samping. Apa ya kira-kira yang sedang dilakukan Benny? Pernahkah anak-anak melakukan permainan seperti Benny tersebut? Berikut kegiatan yang dilakukan Benny. Anak-anak bisa membacanya ya. Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan untuk korban banjir. Benny memberi sumbangan kepada korban banjir tersebut. Benny memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Sila kedua mengajarkan kita untuk menyayangi sesama dan berani membela kebenaran, peduli terhadap orang sekitar, tidak membeda-bedakan dengan sesama. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Jangan lupa, jika belum paham bisa ditanyakan ke guru wali kelas masing-masing. Dan tak ada henti-hentinya ustazah memberi pesan kepada anak-anak tercinta. Don't forget to pray on time.